Shalom teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang mendeteksi dini gangguan pada perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, tapi sebelum itu, ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Clarintia Derina Sakan dari kelas D, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, setelah sudah kenal, jangan lupa disayang ya teman-teman. Nah, kita lanjut, saya akan membahas tentang topik yang sangat menarik yang tadi saya telah bilang, yaitu tentang mendeteksi dini gangguan pada perkembangan bahasa anak usia dini. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari gangguan pada perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, gangguan atau keterlambatan perkembangan bahasa anak itu merupakan kondisi di mana anak mengalami keterbatasan atau keterlambatan serta kesulitan dalam memahami atau menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara, memahami, membaca, atau menulis. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan bahasa anak, yaitu pertama faktor inteligensi, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kesehatan, yang keempat neurologis, yang kelima lingkungan, dan juga yang keenam pendengaran. Berikutnya yaitu dampak gangguan berbahasa pada perkembangan anak, yaitu yang pertama anak sulit dalam berkomunikasi, yang kedua anak sulit dalam belajar, yang ketiga anak sulit dalam berinteraksi sosial, yang keempat rendahnya diri, dan yang kelima anak sulit dalam mengekspresi pikiran dan juga perkataan. Nah, berikutnya yaitu tanda-tanda gangguan perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama keterlambatan bahasa anak, yang kedua kekurangan keterampilan sosial, yang ketiga kesulitan dalam membaca dan menulis, yang keempat kesulitan dalam berbicara, dan juga yang kelima kesulitan dalam memahami kata-kata dan instruksi. Berikutnya merupakan tanda-tanda gangguan perkembangan bahasa verbal pada anak, di mana pada usia ke-12 bulan, anak tidak mengikuti atau meniru gerakan orang yang ada di dekatnya. Pada usia 15 bulan, anak tersebut mengucapkan hanya beberapa kata saja, tidak lebih dari 3 kata. Pada usia 18 bulan, anak tersebut tidak menanggapi perintah atau ucapan dari orang di sekitarnya. Pada usia 2,5 tahun, tidak berjalannya respon verbal anak memasuki usia 3 tahun, anak tersebut tidak dapat memahami, menanggapi, mengucapkan kosakata yang lebih. Adapun bentuk gangguan berbahasa, yaitu yang pertama, keterlambatan dalam berbahasa, yang kedua, kelainan organ bicara, yang ketiga, gangguan pendengaran, yang keempat, gangguan emosi dan perilaku, serta yang kelima, autisme. Nah, ada juga pentingnya deteksi dini pada gangguan perkembangan bahasa anak, di mana deteksi dini pada gangguan perkembangan bahasa anak sangatlah penting karena bahasa adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berpengaruh pada interaksi sosial, kemampuan akademik, dan kesuksesan di masa depan. Manfaat deteksi dini pada gangguan perkembangan bahasa anak dalam membantu anak mendapatkan intervensi yang tepat dan mempercepat proses intervensi, membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa dan lebih efektif, meningkatkan kualitas hidup anak, meningkatkan peluang sukses di masa depan, dan membantu orang tua dalam mengasuh anak. Nah, ada pun beberapa metode yang dapat kita lakukan dalam mendeteksi pada gangguan perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, tes screening, yang kedua, observasi orang tua, yang ketiga, kita mewawancara dengan orang tua, yang keempat, melakukan tes penilaian kemampuan berbahasa, dan juga yang kelima, pemantauan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Intervensi yang dapat dilakukan pada anak dalam gangguan perkembangan bahasa, yaitu kita bisa melakukan terapi wicara atau terapi bicara. Terapi ini biasa dilakukan oleh para ahli yang bisa melakukan terapi.
Yang kedua, stimulasi bahasa. Yang ketiga, kita bisa terapi kelompok. Yang keempat, kita bisa terapi visual. Yang kelima, kita bisa terapi psikologi. Dan juga yang terakhir, kita bisa teknologi. Nah, strategi yang dapat dilakukan oleh pendidik dan orang tua untuk mendukung perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, kita bisa berbicara secara langsung dengan anak. Yang kedua, kita bisa membaca buku, baik itu buku biasa maupun buku cerita. Yang ketiga, kita bisa menggunakan media visual, memberikan umpan balik yang efektif. Yang keempat, kita bisa memberikan kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi. Yang kelima, kita menyediakan lingkungan yang mendukung, yang melibatkan keluarga dan juga orang tua. Nah, adapun kegiatan untuk mengembangkan aspek bahasa pada anak, yaitu yang pertama, kita bisa bermain pentas drama. Yang kedua, kita bisa bernyanyi bersama anak. Dan yang ketiga, kita bisa membaca dan bercerita. Nah, berikutnya, keterkaitan antara gangguan perkembangan bahasa dengan masalah lainnya. Nah, jika gangguan perkembangan bahasa tersebut tidak bisa diatasi, maka akan mempengaruhi atau akan ada masalah lainnya. Masalah lainnya itu di mana anak akan sulit dalam belajar, anak akan sulit dalam berinteraksi, anak akan sulit dalam berbagai macam perkembangan yang ada pada anak usia dini. Dan dampak yang dapat diharapkan dari intervensi pada gangguan perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi yang meningkat. Yang kedua, perkembangan komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, keterampilan akademi yang lebih baik. Yang keempat, keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Dan yang kelima, kemandirian anak yang lebih baik. Sekian dari materi singkat saya pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya dari awal hingga pada akhir ini. Dan saya juga memohon maaf jika terjadi beberapa kesalahan seperti dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa jika kata Soekarno-Hatta jas merah, yaitu artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tapi saya di sini mau menyatakan bahwa jangan melupakan materi saya pada hari ini, karena itu bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua dan juga menjadi bekal untuk masa depan kita sebagai calon guru PAUD. Terima kasih.